Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Mabadi Awwaliyah fi Usulil Fiqhi wal Qawaidil Fiqhiyah. Sekarang kita sampai pada al-mabhasusani fin nahi. Al-mabhasusani fin nahi. Adapun pembahasan yang kedua fin nahi ialah tentang larangan. Apa definisi dari an-nahyu, dari larangan? Wa huwa, dan adapun an-nahyu talabut tarki ialah tuntutan meninggalkan, minal a'la dari yang lebih tinggi, ilal adna kepada yang lebih rendah. Yang dinamakan an-nahyu, larangan itu adalah tuntutan untuk meninggalkan sesuatu, yang mana tuntutan ini berasal dari orang yang lebih tinggi kepada orang yang lebih rendah. Dan an-nahyu ini sebagaimana al-amru juga memiliki kaidah-kaidah tertentu. Wa fihi, dan ialah di dalam an-nahyu qawaidu, adapun beberapa kaidah. Pertama, al-aslu, adapun asal, fin nahyi, di dalam larangan, litahrimi, ialah untuk keharaman. Artinya untuk menunjuk haram. Nah, ini ya. Litahrimi ialah untuk keharaman. Illa ma dalad dalilu, kecuali menunjukkan ad-dalilu, apa dalil, ala khilafihi, atas menyelisihi at-tahrim. Jadi hakikat larangan itu menunjuk kepada at-tahrim, menunjuk kepada sesuatu yang haram. Jadi ketika ada lafadz ini sigatnya berbentuk larangan, maka itu menunjukkan bahwa sesuatu itu haram untuk dikerjakan. Kecuali ada qarina, ada dalil lain yang menyebutkan bahwa larangan itu bukan untuk litahrim, tapi untuk sesuatu yang lain. Misalnya untuk ibahah, atau untuk irsyad, atau untuk takdib, dan selainnya. Selama tidak ada qarina, selama tidak ada dalil yang memalingkan larangan itu menunjuk kepada keharaman, maka larangan itu tetap dibawa kepada makna asalnya, makna hakikatnya. Apa itu? Yaitu litahrim, menunjuk kepada keharaman. Qala ta'ala, berfirman siapa Allah Ta'ala, maha luhur Allah, wala tufsidu, dan jangan membuat kerusakan kalian, fil ardi, di bumi, ba'da islahiha, setelah memperbaiki al-ardi, ba'da islahiha, setelah memperbaiki al-ardi. Di sini ada kata wala tufsidu, dan ini merupakan larangan. Nah, larangan ini litahrim, yaitu bahwa larangan jangan membuat kerusakan di muka bumi ini, yaitu maknanya itu adalah haram kalau dilakukan. Haram kalau dilakukan. Yang kedua, an-nahyu 'anis syai'i amrun bididdihi. Adapun larangan 'anis syai'i, dari sesuatu, amrun ialah perintah, bididdihi dengan lawannya asyai, dengan lawannya asyai. Ini sama dengan al-amru. Al-amru 'anis syai' amrun nahyun bididdihi. Nah, ini di awal kan ada ini. Ya.
Di al-amru itu ada kaidah juga yang hampir mirip dengan kaidah ini, yaitu al-amru bisyai' nahyun an dhiddihi. Di sini an-nahyu anisyai' amrun bididdihi. Misalnya contohnya, kita dilarang untuk kufur, maka secara otomatis larangan ini merupakan perintah agar kita iman. Nah, ini secara otomatis demikian. Ini yang dimaksud dengan an-nahyu anisyai' amrun bididdihi. Misalnya, kita juga dilarang untuk berbohong, maka secara otomatis larangan ini adalah amrun bididdihi, perintah terhadap lawan dari bohong. Apa lawan dari bohong? Itu jujur. Larangan terhadap bohong secara otomatis merupakan perintah terhadap kejujuran, terhadap jujur. Qala ta'ala, berfirman siapa Allah Ta'ala mahaluhur Allah, wala ta'kulu dan janganlah makan kalian amwalakum, wala ta'kulu dan jangan memakan kalian amwalakum terhadap harta-harta kalian, bainakum di antara kalian, bil batili dengan cara yang batil. Di sini ada kata larangan yaitu wala ta'kulu amwalakum, dan larangan ini menunjuk pada at-tahrim, makna at-tahrim yaitu haram. Nah, di sini ada larangan makan harta orang lain dengan cara yang batil. Nah, secara otomatis larangan ini merupakan perintah agar makan harta orang lain itu dengan cara yang hak, dengan cara yang benar, secara otomatis demikian. Nah, ini yang dimaksud dengan an-nahyu anisyai' amrun bididdihi. Di kitab-kitab yang lain, bahkan ini mungkin ini yang lebih pas ya, yang lebih tepat, yaitu an-nahyu anisyai' amrun bi ahadi aqdadihi. Larangan terhadap sesuatu merupakan perintah terhadap salah satu lawan dari asyai itu. Jadi karena ada kemungkinan sesuatu yang larang ini tidak hanya memiliki satu lawan, tapi memiliki banyak lawannya banyak. Sehingga lebih pas adalah an-nahyu anisyai' amrun bi ahadi aqdadihi. Kemudian kaidah yang ketiga, al-aslu fin nahyi yadullu ala fasadil manhi anhu. Adapun asal fin nahyi di dalam larangan, yadullu ialah menunjukkan apa an-nahyu ala fasadil manhi anhu, atas rusaknya sesuatu yang dilarang. Al-manhi anhu ini adalah sesuatu yang dilarang fil ibadati di dalam ibadah. Kasolatil haidhi seperti sholatnya orang yang haid, wasaumiha dan puasanya al haid, wasaumiha dan puasanya al haid. Ketika larangan ini tertuju, ketika ada larangan ya, ketika ada larangan tertuju kepada ibadah, artinya sesuatu yang dilarang itu merupakan ibadah, maka larangan itu menunjukkan bahwa melakukan ibadah itu adalah fasad, rusak, tidak sah, batil ya. Berarti menunjukkan pada demikian. Misalnya seperti ini. Ada sebuah hadis misalnya yang melarang orang haid itu sholat. Ada larangan orang haid itu sholat. Maka sholat ini bagi orang haid adalah manhi anhu, sesuatu yang dilarang dan merupakan ibadah sholat ini. Maka larangan ini menunjukkan bahwa sholat ketika dilakukan orang yang haid itu rusak, tidak sah, batal, bahkan mendapatkan dosa. Ini yang dimaksud dengan ala aslu fin nahyi yadullu ala fasadil manhi anhu fil ibadat kasolatil haidi wa saumiha. Di dalam an-nahi sebagaimana di dalam amar itu ada yang disebut dengan an-nahi yang melarang. Yang melarang itu adalah asyari. Ada al-manhi. Manhi ini adalah orang yang dilarang. Ada al-manhi anhu. Al-manhi anhu ini
adalah sesuatu yang dilarang. Nah, al-manhi anhu ini terbagi menjadi dua. Sesuatu yang dilarang itu terbagi menjadi dua. Ada sesuatu yang dilarang itu berkaitan dengan ibadah, artinya sesuatu yang dilarang itu berbentuk ibadah, ada sesuatu yang dilarang itu berbentuk muamalah. Muamalah ya. Entah itu misalnya berkaitan dengan jual beli atau berkaitan dengan jinayah, berkaitan dengan akad dan sebagainya. Yang keempat, an-nahyu adapun larangan ya dulu ialah menunjukkan apa an-nahyu ala fasadil manhi anhu atas rusaknya sesuatu yang dilarang fil muamalati di dalam muamalat di dalam transaksi fil muamalati di dalam transaksi in roja'a apabila kembali an-nahyu apa larangan ila nafsil akdi pada akad itu sendiri ila nafsil akdi pada akad itu sendiri kama fi bai'il hasati seperti di dalam jual beli hasad. Hasad ini jual beli yang menggunakan kerikil. Nah, jadi hasad ini kerikil. Dulu ada jual beli itu dengan cara menggunakan kerikil, yaitu orang yang ingin beli itu dikasih kerikil dan disuruh melempar barang yang ingin dibeli. Nah, bai'il hasad ini dilarang, ya. Bai'il hasad ini dilarang. Kenapa? Karena nanti ada kemungkinan orang yang ingin membeli sesuatu itu tidak sesuai dengan keinginan apa yang ingin dibeli. Karena masih pakai dengan cara undian, dengan cara melempar, pakai kerikil, pakai batu. Nah, yang kena itu yang harus dibeli. Nah, ini yang disebut dengan bai'ul hasad. Nah, bai'ul hasad ini merupakan akad yang dilarang oleh Rasulullah. Tidak boleh bai'ul hasad ini. Nah, dan larangan itu kembali pada nafsul akdih. Artinya pada jual belinya itu sendiri. Bukan kembali kepada yang lain. Nah, karena larangan bai'ul hasad itu kembali kepada nafsul akdi, artinya bai'ul hasad itu sendiri yang dilarang, maka bai'ul hasad ini ketika dikerjakan maka fasad. Fasad ini artinya tidak sah. Kalau di dalam muamalat ketika dikatakan tidak sah berarti la yahillul intifa, tidak boleh digunakan dan tidak boleh dimiliki. Nah, itu yang dimaksud dengan fasad, rusak yang berkaitan dengan muamalah, berkaitan dengan transaksi. Kalau rusak yang berkaitan dengan ibadah berarti la yu'taddu bihi, berarti tidak dihitung. Artinya tidak dihitung, artinya itu tidak sah seseorang itu melakukan. Itu yang dimaksud dengan fasadil manhi fil ibadat. Artinya la yu'taddu bihi. Ibadahnya tidak diperhitungkan. Kalau di dalam muamalah, ya, di dalam muamalah fasadil manhi fil muamalah itu berarti la yahillul intifa'u bihi. Tidak bisa digunakan. Naha melarang sallallahu alaihi wasallam siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasati dari jual beli al hasad kerikil. Jual beli yang masih harus menggunakan kerikil atau batu. Rawahu meriwayatkanhu terhadap hadzal hadis Muslimun siapa Imam Muslim. Wa in raja'ah dan apabila kembali apa an-nahyu ila amrin pada perkara kharijin yang keluar anil akti dari akad dari jual beli itu sendiri ghairi lazimin yang tidak melekat apa amrin kharij fala yaktadil fasad maka tidak menuntut apa an-nahyu al-fasad pada rusak. Kalau larangan di dalam transaksi, di dalam jual beli itu kembali kepada sesuatu yang di luar transaksinya, maka layak tadil fasad. Layak tadil fasad. Artinya transaksinya sah, hanya saja
itu haram misalkan dilakukan. Kalau transaksinya sah, akadnya sah, cuman itu haram. Ghairi lazimin, di sini ghairi lazim ya. Maksudnya ghairi lazim tidak melekat. Amrin kharij ini tidak melekat. Tidak melekat itu nanti bisa dipahami di sini ya. Bisa dipahami yujadu bil bai'i wa bi ghairihi. Contohnya seperti apa? Kama fil bai'i sebagaimana di dalam jual beli waqtanidail jum'ati di waktu panggilan Jumat. Artinya di waktu azan Jumat. Qala ta'ala berfirman siapa Allah ta'ala maha luhur siapa Allah idza nudiya ketika dipanggil lis-salati apa untuk salat mi yaumil jum'ati dari hari Jumat fas'au maka bersegeralah kalian ila zikrillahi pada mengingat Allah wa zarul bai'a dan meninggalkanlah kalian al bai'ah pada jual beli. Di sini ada kata wa zarul bai' dan tinggalkanlah jual beli. Ini merupakan nahi larangan. Cuman larangan bermuamalah bertransaksi ini bukan kembali kepada nafsul akdi. Bukan kembali kepada transaksinya. Tapi kepada sesuatu yang di luar transaksinya. Apa itu? Yaitu karena jual beli ketika nida Jumat sudah dikumandangkan akan mengganggu proses pelaksanaan sholat Jumat. Akan mengganggu proses sholat Jumat. Itu ya. Nah, itu sebenarnya yang dilarang. Agar jangan sampai melakukan sesuatu yang sekiranya membuat pelaksanaan Jumat ini terganggu. Nah, itu yang sebenarnya dilarang. Dan ini kan tidak berkaitan dengan nafsul bai' atau dengan nafsul akti. Tidak berkaitan langsung dengan transaksinya. Kenapa dilarang? Lil ikhlali karena merusak atau mengganggu bisa dengan segera, bisa dengan bergegas, ini sama ya, bisa dengan bergegas al-wajib yang wajib ilal jum'ati pada Jumat. Karena bertransaksi ketika nidaul Jum'ah itu akan mengganggu terhadap proses pelaksanaan Jumat. Wal ikhlalu dan adapun mengganggu, merusak, yujadu ialah ditemukan apa al-ikhlal bil bai'i dengan sebab jual beli, wa bi ghairihi dan sebab selain al-bai' kal akli seperti makan. Jadi larangannya itu tertuju bukan kepada transaksinya, tapi karena bertransaksi di waktu nidaul Jum'ah akan mengganggu proses pelaksanaan Jumat. Nah, pada kenyataannya yang mengganggu proses pelaksanaan Jumat itu bukan hanya jual beli, tapi ada juga yang selain jual beli. Apa itu? Seperti makan misalnya. Bisa saja kan? Nah, makan di waktu nidaul Jum'ah itu ikhlal ya, merupakan ikhlal bisa wajib ilal Jum'ah. Makan atau main sepak bola misalkan ya di waktu nidaul Jum'ah masih main sepak bola. Ya, itu dilarang yang seperti itu. Nah, kalau yang seperti ini larangan berjual beli di waktu nidaul Jum'ah itu larangannya bukan kepada transaksinya. Tapi karena bertransaksi di waktu nidaul Jum'ah itu bisa mengganggu proses terlaksananya sholat Jumat. Sholat Jumat. Dan mengganggu proses terlaksana sholat Jumat itu adalah amrin kharij, sesuatu yang keluar dari transaksi. Ghairi lazimin, yang tidak melekat. Artinya yang tidak melekat itu, yang mengganggu itu banyak, bukan hanya jual beli. Ada makan, ada main sepak bola, main gaplek, dan sebagainya. Nah, semuanya itu haram dilakukan di waktu
nidaul jum'ah, di waktu nidaul jum'ah. Nah, sekarang di sini ada kata wadharul bai, larangan berjual beli. Ketika berjual beli di waktu nidaul jum'ah ini hukumnya bagaimana? Hukumnya ghairu fasad, tidak rusak, artinya sah. Hanya saja itu haram. Kenapa? Karena mengganggu proses pelaksanaan sholat Jumat. Itu saja. Berarti ini yang dimaksud dengan fala yaqtadil fasad. Itu tidak menuntut, tidak menyebabkan transaksinya itu fasad, rusak, ya, batal atau tidak sah. Demikian, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.